saya itu dulu waktu SMP itu nggak suka matematika. Nggak bisa, kan. Ini kayaknya pertanyaannya ini ya, titipan semua orang ya, titipan semua mahasiswa. Ya, Bu. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Udara semuanya. Kuharap kalian semua baik-baik aja ya. Selamat datang di episode pertama podcast Aeropod. Kalian pasti pada penasaran, apa ini Aeropod, apa ini Sobat Udara? Tenang aja, santai, bakal aku jelasin. Jadi, Aeropod sendiri itu adalah podcast yang dibuat oleh anak HMD ITDA. Dan kita buat ini untuk kalian para Sobat Udara, siapa tahu yang ingin lebih mendalami dunia kepenerbangan atau mau tahu tentang ITDA sendiri, biar tahu-tahu info-infonya aja dari podcast ini, biar bisa bermanfaat gitu ya. Dan bisa ditebak kalau Sobat Udara ini adalah, yaitu kalian semua yang dengerin podcast ini. Baik, karena udah tahu apa itu Aeropod dan juga udah tahu apa itu Sobat Udara, kita bisa lanjut ke acara episode ini. Di episode kali ini udah ada bersama kita Ibu Rindu. Selamat datang, Bu. baik, Terima kasih. terima kasih ya. Terima kasih Halo. udah mau hadir di acara sini, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih Hanifah sudah mengundang saya ya di sini ya. Oh, kita yang lebih suka kalau Ibu datang. Benar-benar senang Ibu hadir di acara kali ini. Lebih enak lagi kalau tatap muka ya. Oh iya, kemarin ada sih Bu rencananya tatap muka, tapi karena ada prosedur protokol yang harus kita ikuti, mau nggak mau, untuk sementara kita Zoom dulu ya Bu. Oke, virtual dulu ya, kangen-kangen. Ya, virtual ya. Nah, kalian pasti pada penasaran juga ya, ITDA itu apa? Karena mungkin baru-baru dengar-dengar aja. Nah, ITDA ini adalah Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Kita dulu STTA, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Kemarin Februari kita pindah. Kok pindah sih? Kita ganti dari bukan STTA. ganti, berubah. Kita ya, perubahan kayak Power Rangers ya. Power Rangers, iya. Kita berubah dari sekolah menjadi institut. Jadi lebih bagus kan? Lebih berkembang, lebih bisa berkembang lagi nantinya, semoga ya. Amin. Baik Bu, mungkin para Sobat Udara penasaran sama Bu Rindu sendiri. Jadi Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu. Mungkin kayak nama Ibu siapa, nama lengkapnya Ibu, terus asalnya Ibu dari mana, karena cantik banget kan Bu. Sama para Sobat Udaranya nggak kelihatan ini. Oh, tapi mereka pada lihat Sobat-Sobat Udara pada bisa lihat Bu Rindu Bu. Oh begitu. Iya. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Hanifah. Baik, perkenalkan, ini Sobat Udaranya ini harusnya masih muda-muda ya? Atau sama-sama? Atau saya jadi juga muda juga ya? Jadi nama saya adalah Rindu Alri Afindra Fani. Di sini saya sebagai dosen di Teknik Dirgantara, Departemen Teknik Dirgantara di ITDA. Hanya saja majoring saya adalah matematik. Jadi saya di sini mengajarkan mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon teknisi muda seperti kalian-kalian nantinya untuk bisa apa ya namanya menghitung Bu. Nggak hanya menghitung, jadi matematika pasti pikirannya cuma menghitung aja ya. Tapi padahal di matematika itu sendiri adalah banyak sekali yang bisa dilakukan. Contohnya adalah kayak pola pikir kalian, terus cara kalian nanti menarik kesimpulan, menyelesaikan masalah itu bisa dipelajari dari matematika. Gitu. Ya, intinya seperti itulah kalau nanti kita belajar di ITDA ya. Atau kamu sudah merasakan seperti itu ya Hanifah? Udah Bu, dari semester 1 sampai semester 4 kan sama Bu Rindu terus Bu. Oh iya, bosen ya? Oh enggak, malah seneng Bu. Tapi habis ini kita udah selesai, habis ini kamu nggak akan ketemu Bu Rindu lagi. Oh, karena sudah Bu. selesai. Kan nanti setelah itu sudah tidak ada yang berhubungan dengan matematika lagi. Tapi tetap dihubungkan di kuliahnya.
Tapi Bu, katanya kan tadi mengenai matematika. Seingat saya, Ibu di semester 1 juga ngajar pelajaran fisika kan, Bu? Oh, waktu itu cuma dimintain tolong. Jadi dikiranya karena orang matematika jadi mirip-mirip sama fisika, padahal sebenarnya itu berbeda. Tetap ada bedanya. Mungkin juga nggak akan sebagus kalau memang dia majoringnya fisika sendiri. Beda, Bu, dia dari kuliahnya aja beda sendiri kan. Fisika aja yang mata kuliah jurusan sendiri. jadi kemarin tantangannya apa aja, Bu? Pas disuruh bantu ngajar fisika dasar, Bu? Tantangannya banyak banget. Tapi namanya orang hidup ya, pasti selalu ada tantangan kan. Kalau kita nggak mau tantangan kan kita akan stagnan atau di zona nyaman, ya kan? Nah, tantangannya itu adalah materi. Materinya adalah, kan itu materi-materi itu sudah saya juga jarang pelajari juga kan, karena sudah bukan di fisika lagi. Terus juga kita kan harus berada satu level di atasnya mahasiswa. Maksudnya apa? Satu level itu bukan berarti kita menggurui, tapi ya karena kita harus bisa menjawab pertanyaan kritis-kritis mahasiswa. Nah, itu yang saya kemarin agak kesusahan, karena saya juga sama-sama belajar sama kalian. Sebenarnya dosen tuh sama-sama belajar loh. Kadang malah mahasiswa itu banyak yang lebih tahu daripada dosennya. Ya, nggak apa-apa, itu nggak masalah, wajar. Karena mahasiswa memang dituntut untuk lebih maju daripada. Jadi wajar. Yang penting caranya aja. Nanti penyampaiannya gitu. Benar nggak sih? Kan kalian pasti lebih pintar tuh. Amin, Bu. Mungkin di pelajaran tertentu ya nggak begitu pintar ya, tapi mungkin kita ada kayak di pengenalan teknik dirgantara atau di kimia atau di apa-apa lebih kuat dibandingkan di pelajaran lainnya, Bu. Bu, ya, mau nanya nih, Ibu sendiri di ITDA udah jadi dosen berapa lama, Bu? Saya itu masuk ITDA itu 2016 akhir, tapi udah Desember, jadi anggap aja 2017 lah ya. 2017 sampai sekarang berarti sudah 3 tahunan, mau 4 tahun. Tahun keempat lah. Tapi gimana Bu rasanya tiba-tiba suruh ngajar dari rumah, jadi dosen ngajar ke kita-kita dari rumah? Soalnya kan biasanya Ibu mempersiapkan di ruangan Ibu ya. Atau gimana, Bu? Yang pertama sih kurang greget. Kurang gregetnya adalah saya kebiasaan kalau ngajar itu kan komunikasi sama kalian kan dua arah. Terus juga kalau ngajar di kelas kan kita bisa ngelihat ekspresi kalian. Ngelihat saya menerangkan itu kok ternyata habis satu papan tulis tuh langsung ekspresinya itu wajahnya kayak bengong-bengong semua gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi lebih apa ya? Lebih hidup gitu. Nah, kalau sekarang pakai Zoom, saya itu emang kayak itu juga agak jengkel sih kalau pakai Zoom. Kamu pasti tahu karena apa? Mesti kameranya off. Terus habis itu kalau ditanyain ada pertanyaan, nggak ada yang jawab. Terus nggak ada respon. Jadi saya sebagai dosen kayak ngomong sendiri. Lebih baik saya pakai video pembelajaran aja kalau gitu. Tapi terkadang kita dengar sih apa yang Ibu tanyakan, cuma bingung jawabnya gimana gitu, Bu. Juga sering ngelihat situasi-situasi ya, Bu. Yang aku lihat cerita lucu. Katanya apalagi di dalam kelas matematika ya, Bu. Kalau kita nggak memperhatikan selama kayak cuma belok segini sedikit, balik lagi ke papan tulis, tiba-tiba udah beda lagi, udah dunianya beda lagi itu, Bu. Iya, benar itu. Jadi memang kadang saya juga nyadarin ya, karena kan kita kan kalau saya kan ngajarnya matematika ya. Jadi kadang pertanyaan kalau saya nanya itu mungkin kamu mikir dulu, kamu di kelas aja kadang saya harus muter ngasih tahu satu-satu gitu, apalagi kalau di Zoom gitu loh. Jadi ya saling menyadari lah, tapi ya sudah mau gimana lagi. Dan memang benar ya, saya dulu itu punya guru apa itu kalau ada bimbingan belajar ya, kan dulu waktu kan kalian juga tahu kan bimbingan belajar. Waktu SMA kan ikut bimbingan belajar itu, ada guru matematikanya itu, tutornya itu yang ngomongnya itu cepet banget. Nerangnya juga cepet di papan tulis. Nah itu saya kejadian. Jadi waktu itu saya yang memikirkan yang lain gitu kan. Biasanya kalau anak muda kan banyak yang dipikirkan ya. Jadi tiba-tiba pas ada yang dipikirin. Oh iya, apalagi kalau pas ada masalah sama punya itu gitu ya. Jadi waktu itu terus waktu itu saya kan lagi mikirannya set terus hilang. Ya udah waktu balik lagi
ibunya tuh udah sampai mana gitu loh. Tadi tuh mungkin sampai baris ke-1 terus tiba-tiba udah baris ke-3, dan kalau itu nggak kamu ikutin ya hilang udah. Matematika itu Ambiar. prosedurnya ya, ambiar bener ya. Oh, bisa dimengerti sih, Bu. Jadi emang kalau emang pas dosennya atau gurunya nanti nerangkan, ya diperhatikan dulu lah sebaik-baiknya. Jangan sampai ngomong dulu, fokus dulu. Kalau ada temennya yang ngajak ngomong, nanti gitu ya. Nah kalau habis itu baru silakan ngomong gitu. Karena ya nggak akan diulangi, apalagi kalau di kelas ya. Tapi kalau sekarang ada video pembelajaran, makanya kadang saya video pembelajaran itu saya share di YouTube. Tujuannya biar kamu bisa ngulang-ngulang kalau pas tadi nggak paham gitu kan, bisa diulangin. Saya sekarang jadi YouTuber gara-gara kuliah online ini ya. Sampai ditawarin itu kadang di YouTube-nya tuh ada iklan, ada yang bilang mau nggak pakai iklan gitu. Saya nggak mau lah, saya kan nggak ngambil dari situ gitu. Karena kan kita maunya ngasih. Nanti kalau saya kasih iklan kamu itu malah dikiranya saya jadi YouTuber. Bener, Bu. Tapi lumayan kan, Bu, sambil ngajar dapat uang dari iklan, Bu. Ya nanti lah mungkin tuh beberapa tahun ke depan atau gimana. Belum kepikiran. Ngomong-ngomong tentang YouTube ya, para sobat udara, jangan lupa like, komen, subscribe ke YouTube kita ya. Kalau bisa juga di-share. Mau itu ke orang tua, siapa tahu. Mau itu ke teman kalian, ke musuh kalian, ke tetangga kalian, ke semuanya dah di-share aja. Habis itu kita juga ada Instagram ya untuk HMD sendiri, yaitu @HMD TD_ITDA, dan untuk ITDA sendiri itu adalah @ITDA_Yogyakarta. Baik, kita balik lagi ya. Promosi sedikit-sedikit nggak apa-apa kan, Bu? Ya, sambil menyelam minum air ya. Oh iya, ya boleh, silahkan. Gini, Bu, ini aku lihat ya, dari semester 1 sampai semester 4, kita itu nggak jauh dari matematika. Jadi tuh aku ngerasa kayak matematika itu penting. Tapi seberapa penting ini matematika, apalagi untuk kita mahasiswa di teknik dirgantara, Bu? Oke, kalau ngomong seberapa penting matematika itu pasti sangat penting ya, karena begini. Jadi nanti kalau bagi kalian yang nggak suka matematika itu jangan terus dibenci, berdamai lah, damai sama matematika gitu ya. Karena apa? Nanti kamu sampai tua pun itu akan tetap berhubungan gitu ya. Jadi pamannya kalau nanti kamu itu ada tes CPNS tetap ada matematika, benar kan? Terus kita nih sebagai dosen ada nih umpamanya dosennya memang bukan dosen matematika, dosen bahasa lah umpamanya ya. Nah, untuk ada sertifikasi, dia tetap ada tesnya ya ada matematikanya gitu. Jadi kalian harus berdamai. Kalau untuk yang secara umum, tapi kalau untuk mahasiswa teknik penerbangan sendiri, matematika itu berperan sangat penting karena kan kalau kamu ngomongin teknisi itu kan ada hubungannya sama perhitungan juga ya, pastinya salah satunya perhitungan. Nah, kalau pas kamu disuruh namanya ini ngomongnya suruh ngirim apa atau suruh ngasih apa, ada hitungannya terus kamu ngitungnya nggak bisa, terus gimana? Gitu. Kan kita tahu sekarang itu kalau pesawat tuh banyak yang sudah otomatis, bener kan? Auto flight atau flight atau apapun itu. Memang saya kurang begitu tahu ya. Cuman kakaknya kan tetap ada tuh buku manual yang tetap disediakan di sebelah kokpit, bener ya? Manual booknya yang masih manual, namanya aja manual. Nah, tujuannya apa? Ketika suatu saat otomatisasi itu gagal, kamu harus masuk ke manual. Nah, kalau kamu udah terbiasa otomatisasi, nggak pernah tahu, terus kamu lihat ada melungker-melungker gini, integral, itu cacing itu apa? Gitu ya. Itu cacing ada. Apalagi kalau integral tuh di kuliah itu udah nggak cuma satu aja loh, integralnya ada lipat 2 sama lipat 3. Terus dibilangnya kok cacingnya ada banyak. Lebih ke situ. Terus perhitungan juga untuk ngitung biasanya sih kalau teknisi atau nanti ke perancangan. Kalau perancangan pesawat terbang itu kan berarti kamu kayak bikin toh nanti kalau umpamanya kerja di PTDI atau apa itu kan harus ngitung sayapnya ini mau ketebalan berapa, biar untuk apa, itu kan ada hitungannya. Nah, kalau dasarnya kalian nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak memahami gitu ya, dan nanti waktu di situ kamu akan apa ya, sebagai seorang pegawai atau apa kan dinilai jelek gitu kan. Tuh, lebih ke situ sih. Jadi kayak
kalau di mata kuliah penerbangan itu dia dibutuhkannya di mata kuliah aerodinamika, ada di termodinamika, itu pasti ada hitung-hitungannya. Mekanika struktur tuh. Jadi dia struktur yang dari pesawat terbang itu kan juga ada hitungannya kan. Kan pasti panjang, lebar, tinggi atau apapun itu pasti. Tapi kan nggak hanya yang dasar itu. Kemudian nanti ada di prestasi terbang itu juga ada matematika di situ. Dan makanya kemarin itu waktu saya ngajar kalkulus itu saya tanya ke dosen-dosen yang senior-senior yang memang mengajar di mata kuliah penerbangan. Bapak Ibu, untuk mahasiswanya butuh materi apa yang dipakai untuk di mata kuliah lanjutan. Gitu. Jadi mereka ngelis nih, pamannya saya butuh deret Taylor, saya butuh deret McLaurin, atau saya butuh integralnya untuk dikencangkan. Karena nanti kalau sudah di mata kuliah lanjutan, kamu nggak boleh ini apa ya kemarin gitu. Jadi dia udah langsung pakai gitu loh. Jadi nggak buka-buka lagi tujuannya gitu. Atau nggak nanya lagi ke dosennya, Pak ini cara integralin ini gimana? Ya nggak boleh, itu udah harus selesai. Bapaknya harus taunya kamu sudah bisa. Itu jadi kenapa ketawa-ketawa? Jadi itu ya melihat diri jadi keinget cerita, Bu. Bukan keinget cerita. Jadi tuh pas kita di level lebih bawah, kayak anggap kelas 9 ya, gurunya SMA. bilang, ya, oh bukan, gurunya bilang katanya ini bakal dipelajari di kelas selanjutnya. Pas kita masuk ke kelas selanjutnya, gurunya bilang harusnya ini udah dipelajari di kelas sebelumnya. Jadi tuh kayak kemarin, oh gitu. Oh kayak bertolak belakang ya. Iya. Oh iya, Jadi ada ya. Tadi yang Ibu katakan benar-benar membuka mataku, Bu. Iya, makanya kan kemarin saya juga gimana? Saya itu juga nanya ke yang dosen senior, maksudnya yaitu mereka butuh apa gitu. Jadi biar nanti nggak kejadian kayak gitu. Nanti waktu saya nggak ngajarin di semester 1-2 ternyata di atas kamu dulu nggak diajarin ya sama Bu Ridu, biasanya mesti gitu kan lah nama saya nanti. Betul Bu. Jadi ini kita tetap harus belajar ya, meskipun udah ada software karena ini juga di dunia serba ada. Apa-apa ada di internet, di YouTube. Kalkulator ada di internet, di YouTube. Ada software ya, benar, ada kah? Oh ya saya tahu, saya juga tahu itu. Tapi gini aja, kalau saya sih nggak ngelarang ya, karena itu kan emang alat bantu, benar ya, alat bantu dan itu emang membantu. Tapi kamu harus tahu dasarnya. Jadi kalau saran saya, kalau belajar yang lewat software itu cari yang ada penyelesaiannya. Ada kan? Kayak integral kalkulator itu tuh ada banyak banget versinya dari beberapa software. Tapi cari yang ada penyelesaiannya. Tujuannya apa? Kamu tarafnya proses belajar, bukan proses memakai. Kalau proses belajar, jadi kamu harus tahu caranya itu. Jadi kamu ambil yang ada cara penyelesaiannya, terus kamu klik tuh, mamanya langsung keluar jawabannya. Ya kamu pelajarin caranya itu sekalian gitu loh. Jadi ya udah, saya kan nggak bisa ngelarang ya kamu pakai apapun di luar sana ya. Yang penting ketika waktu pelajaran atau kata kita diskusi itu kamu tahu caranya, nggak cuman saya dapat dari software Bu, nggak tahu pokoknya keluarnya munculnya jawabannya itu. Lah ya sama aja dong prosesnya. Gunain software tapi nggak tahu caranya gimana, nggak ngerti soalnya gimana ya Bu. Iya benar. Karena itu nanti hubungannya sama nanti kalau kamu di dunia kerja ya. Maksudnya jadi biar kamu nggak berpikir instan. Ada kan orang yang terus mikirnya jalan keluarnya itu instan. Itu mungkin dari situ-situ. Jadi walaupun itu nanti jadi proses kamu cari problem solvernya atau problem solvingnya itu tetap ada jalannya, masih bener lah, jangan tabrak sana tabrak sini. Jadi jalannya masih ada, diikutin ya. Itu salah satu apa ya, membikin matematika itu bikin kalian seperti itu. Jadi prosedurnya itu harus tetap dilalui gitu loh. Jadi nggak langsung tiba-tiba set jawabannya ini gitu. Jadi nanti di dunia kerja semoga ngikut proses-proses seperti itu tetap ngikut di benak kalian. Bu, begitu. Benar yang Ibu katakan. Ya. Setuju Bu.
Tapi Ya toh? tadi aku kan udah pernah bilang mungkin ada anak-anak yang nggak pandai, bisa pandai di kimia, bisa pandai di pelajaran lain. Tapi kalau seandainya kita nggak pandai di matematika, Bu, kayak dari awal dari SMA udah nampak kalau kita tuh nggak pandai, itu kalau sebagai apalagi anak teknik ya, teknik dirgantara di mana Ibu udah jelasin matematika itu fondasi dasarnya yang bakal digunakan untuk di mata kuliah lanjutan selanjutnya. Tapi gimana kalau kita itu nggak bisa nguasai matematika ini, Bu? Atau kalkulus dah. Mungkin matematika pertambahan bisa, tapi kalau kalkulus ini gimana, Bu? Kalau kita nggak pandai, nggak bisa memahami, Bu? Ini kayaknya pertanyaannya ini ya, titipan semua orang ya, titipan semua mahasiswa. Ya, Bu. Maksudnya titipan banyak mahasiswa ya. Oke, baik gini ya. Jadi memang kan setiap orang itu nggak sama. Setiap orang itu kan unik ya, dan dia punya cara belajarnya masing-masing. Kalau saya dulu itu, kalau mau tahu ya, saya itu dulu waktu SMP itu nggak suka matematika. Nggak bisa nggak sukanya karena nggak bisa. Oh, saya ngerasa sulit ya matematika ini gitu loh. Nilainya juga pas-pasan gitu. Tapi waktu itu waktu SMA saya ketemu guru yang enak, cara menerangkannya enak beliau gitu. Terus habis gitu dia modelnya ke pola. Jadi saya itu diajarin, oke, soal ini polanya kayak gini, kamu ngerjainnya kayak gini. Terus saya disuruh ngulangin lagi dengan soal yang mirip-mirip. Soalnya mirip-mirip. Jadi kan saya tinggal ngulangin tuh, baru terus dikembangkan. Nah, dari guru tersebut terus saya akhirnya sadar juga gitu. Oh iya, berarti saya model belajarnya harus seperti ini. Saya itu biasanya harus nyari soal yang setipe. Jadi saya lihat contoh soal. Ada kan contoh soal mesti. Kemudian di latihan soal saya cari-cari yang mirip-mirip itu dulu. Namanya saya ngerjain nomor 2. Oh, ternyata susah ya, nggak bisa. Ya udah nomor 3. Oh, kalau ketemu yang mirip banget, berarti kan saya bisa kerjakan. Terus kemudian baru saya tuliskan semua rumus yang ada. Jadi emang gaya belajar saya itu menulis kayak ngerangkum itu loh. Tahu kan ya ngerangkum? Buat kampus. Zaman dulu itu ya. Kamus kalkulus itu salah satu upaya saya ya. Jadi kalian disuruh menuliskan semua rumusnya di satu kamus kecil. Kalau saya memang suka seperti itu karena nanti satu, ketika kita menulis, kita kan melihat membaca itu kan udah 1 kali. Terus habis itu ditulis, itu kan 2 kali. Jadi minimal ada 2 kali ingatan yang masuk. Kalau kamu cuma baca, matematika itu bukan ilmu terawangan. Dia nggak akan bisa selesai kalau cuma kamu lihat. Ya, harus melakukan. Jadi kalau pas itu diorat-orat aja. Kira-kira apa sih yang saya ketahui semua tentang bab itu. Kali aja dia bisa muncul ide gitu. Lebih ke situ sih kalau yang memang merasa kurang, latihannya dikencengin. Matematika itu ada polanya toh. Nah, pola-pola tersebut kamu ambil, maksudnya kamu juga berpola. Saya juga berpola dong. Oke, saya harus sering nulis, sering ngerjakan latihan soal. Itu lama-lama dia akan masuk ke ingatan. Biasanya sih saya seperti itu. Ya kalau yang ngerjain soal kalkulus yang modelnya tantangan, nggak semuanya bisa. Saya tahu juga. Saya pun kalau tantangan tuh saya juga harus ngerjain dulu sendiri gitu. Dan belum tentu saya sudah selesai. Kadang tiba-tiba siswanya atau mahasiswanya udah duluan, ada yang dapat duluan. Ya itu kan kepintaran itu beda-beda. Tapi ya kalau kerajinan itu bisa dibiasakan. Kalau kecerdasan mungkin ada anugerah yang nggak bisa kita hindari ya. Itu udah anugerah. Tapi kalau kerajinan, ketekunan, ketelitian, itu kamu yang menentukan. Sungguh kata-kata yang sangat indah. Jadi emang dari diri sendiri sih. Jadi kalau kamu mau bisa kalkulus ya minimal rajin. Bisa kelihatan kok anak yang rajin tapi tetap masih belum bisa. Paham nggak maksudnya ya? Jadi dia kelihatan dia tuh rajin sebenarnya. Dia tuh kelihatan dari prosedurnya itu sudah tahu sampai sini tapi terus dia nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Atau dia salah rumusnya gitu. Tapi sama anak yang benar-benar blank. Atau anak pintar yang serut-serut tiba-tiba keluar jawabannya. Ada loh anak yang saking pintarnya dia nggak bisa menuliskan apa yang dia mau, tapi dia tahu jawabannya. Itu ada. Itu saya, Bu. Itu saya, Bu. Tapi alhamdulillah ya.
bisa berarti, cuman nggak tahu iya bener kan? Biasanya nggak tahu cara Iya, tahu nulisnya, tapi tahu jawabannya, tapi jawabannya nggak itu. tahu, iya. Tapi kalkulus diperlukan untuk Nah, kita menulis cara-caranya kan, Bu, langkah-langkahnya. ya karena gini, karena kan matematika itu kan kita bacanya lewat tulisan ya. Kan saya nggak mau wawancarai kamu nih satu-satu, masa kalau ujian nggak wawancara ya. Yang tak lihat tulisan. Ya kalau tulisan kamu nggak bisa menunjukkan apa yang kamu lakukan, ya saya nggak tahu kamu dapat dari mana. Dan pikiran negatif saya akan bilang bisa jadi jangan-jangan dia nyontek, Nyontek. ya kan? Jangan-jangan dia ngawur aja isinya langsung 2, 3 gitu. Atau kalau ABC tinggal coret. Jadi saya nggak tahu proses berpikir kamu. Karena matematika itu ke proses berpikirnya yang kita mau olah gitu biar bagus. Nggak hanya hitungan. Kalau hitungan ya itu tadi software banyak kan ya. Kamu mau integral berapa pun langsung ke buka jawabannya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak. Jadi bagi para mahasiswa yang merasa kurang, kita harus makin rajin ya. Harus tambahin pola-pola kita ngerjainnya. Halo Sobat Udara semuanya, kami Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Dirgantara ITDA sedang menggalang dana untuk bakti sosial Panti Asuhan Bina Remaja. Bagi Sobat Udara yang ingin membantu kita, bisa langsung aja ya transfer di BNI di layarku. Atau mungkin mau transfer melalui Dana, bisa lihat aja langsung di layarku. Kita juga udah naruh semua data-datanya, info-infonya di deskripsi box di bawah ya. Kami terima semua sumbangan kalian dengan sepenuh hati. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.